Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasyadila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Bisnis Digital. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi dari Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang saya pelajari selama semester 1. Pada video ini, materi yang saya bahas adalah probabilitas, ada part 1 dan part 2, diferensial, dan juga integral. Yang pertama ada probabilitas. Jadi probabilitas adalah suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Nilai probabilitas berkisaran 0 sampai 1, di mana 0 adalah mustahil terjadi dan 1 itu pasti terjadi. Maksudnya itu ketika kita melempar sebuah dadu, berapa kemungkinan angka 7. Dan angka 7 itu nilainya nilai dari probabilitasnya ini adalah 0, mustahil terjadi karena dadu hanya memiliki 6 angka. Nah, di sini rumus dari probabilitas PA atau probabilitas banyak kejadian yang terjadi sama dengan NA atau banyak kejadian A dibagi NS atau banyak S. Nah, di probabilitas part 1 itu membahas tentang permutasi dan juga kombinasi, di mana permutasi itu adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah cara menyusun suatu unsur tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya hampir sama, permutasi dan kombinasi. Permutasi itu lambangnya P, N, N, N di sini itu adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih, dan R itu jumlah kejadian yang harus dipilih. N, permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Kalau kombinasi itu lambangnya C, seperti ini. Di sini sama, N-nya adalah jumlah kejadian yang dapat dipilih, sedangkan R-nya adalah jumlah kejadian yang harus dipilih. N, kombinasi dari L sama R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kita lanjut ke contoh soalnya. Pertama ada contoh soal dari peluang. Sebuah komunitas pemrograman memiliki 500 anggota dari hasil survei sebanyak 120 orang anggota menguasai bahasa pemrograman Python. Jika memilih satu orang anggota komunitas tersebut secara acak, berapa peluang bahwa anggota tersebut menguasai Python? Untuk penyelesaiannya, di sini diketahui jumlah anggota komunitas itu sebagai NA. NA-nya itu 120. Nah, jumlah anggota yang menguasai Python itu adalah NS sama dengan 500. Nah, ditanyanya berapa kejadian anggota yang menguasai Python. Nah, di sini kita langsung aja masukkan rumusnya. Di sini NA-nya ada 120 dibagi 500 sama dengan 0,24. Jika dijadikan persen, itu adalah 24%. Jadi peluang bahwa anggota komunitas tersebut menguasai Python adalah 24%. Lanjut ke contoh soal permutasi. Sebuah toko memiliki 10 desain kaos yang berbeda. Pemilik toko ingin menampilkan 4 desain kaos tersebut di etalase dalam urutan tertentu. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun keempat desain kaos tersebut? Nah, di sini diketahui total desain kaosnya itu ada sebagai N. N-nya itu adalah sama dengan 10. Nah, jumlah desain yang ditampilkan itu di etalase adalah R. R-nya itu adalah 4. Nah, ditanya berapa banyak cara untuk menyusun keempat desain kaos tersebut. Nah, di sini masukkan saja rumus dari permutasi. 10 permutasi 4 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 4. 10 dikurang 4 sama dengan 6 faktorial, dan di sini 10 faktorial itu adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Nah, di sini angkanya sama, coret 6-nya. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sama dengan 5004. Jadi ada 5040 cara untuk menyusun 4 desain kaos yang berbeda di etalase. Lanjut ke contoh soal kombinasi. Seorang pengusaha ingin memilih 3 dari 5 produk baru untuk dijual di pasar. Produk yang tersedia adalah A, B, C, D, dan E. Pengusaha tersebut ingin mengetahui berapa banyak cara yang mungkin untuk memilih 3 produk dari 5 produk tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya,
Di sini diketahui produk yang tersedia itu sebagai N itu sama dengan 5, A, B, C, D, dan E. Nah, produk yang dipilihnya itu adalah R sama dengan 3. Nah, ditanya berapa banyak cara yang mungkin bagi pengusaha untuk memilih 3 produk dari 5 produk. Nah, di sini masukkan saja rumus dari kombinasi 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 2 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, 3 faktorial ini 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini 5 dikurang 3 itu 2 faktorial. Jadinya sama-sama coret, angkanya sama. Nah, jadinya 5 dikali 4 itu 20 dibagi 2. Karena di sini masih ada sisa 2. Nah, jadi hasilnya 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Jadi pengusaha tersebut dapat memilih 3 produk dari 5 produk dengan 10 cara yang berbeda. Lanjut untuk probabilitas part 2. Ini ada distribusi probabilitas variabel acak. Nah, distribusi probabilitas variabel acak ini menggambarkan bagaimana suatu probabilitas didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel diskrit atau X didistribusikan probabilitas didefinisikan dengan fungsi probabilitas dan dinotasikan sebagai Px. Fungsi probabilitas Px menyatakan probabilitas untuk setiap nilai variabel acak X. Variabel acak menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan dari hasil percobaan, karena nilai-nilai numerik tersebut dapat bersifat diskrit atau hasil dari perhitungan, dan bersifat kontinu atau hasil dari pengukuran. Maka variabel acak dapat dikelompokkan menjadi variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, di sini variabel acak kontinu itu adalah variabel acaknya dapat memiliki nilai apapun dalam rentang tertentu. Probabilitas kontinu didapatkan dari perhitungan. Contohnya itu, eh, berat badan seseorang dan pengukuran dan panjang sebuah kain. Kalau variabel acak diskrit itu adalah variabel acaknya hanya dapat memiliki nilai tertentu atau terhitung. Probabilitas diskrit dapat didapatkan dari pencacahan. Itu contohnya itu em, berapa banyak anggota dalam keluarga gitu. Ini variabel acak itu yang bisa benar-benar yang bisa dihitung. Berapa banyak anak dalam suatu anggota keluarga. Nah, ini ada studi kasus di probabilitas part 2. PT Mobil Indonesia adalah perusahaan otomotif yang menjual mobil listrik. Diketahui X adalah banyaknya penjual mobil listrik dalam 1 minggu. Dengan probabilitas PX sama dengan probabilitas terjadinya X. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, soalnya itu yang pertama hitung penjualan mingguan yang diharapkan. Nah, ini hitung rata-ratanya atau mean. Nah, yang kedua, untuk penjualan selama 20 minggu, ini N-nya sama dengan 20. Dan juga hitung total dari penjualan yang diharapkan. Nah, yang terakhir, hitung varians dan standar devariance. Jadi, langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, yang pertama kan mencari nilai rata-rata dari penjualan per minggu. Dan di sini ada rumusnya untuk mencari nilai rata-rata. Eh, Di sini tinggal kita masukkan aja di sini 0 P dikali 0 0 di sini 0 ditambah 1 P1 di sini ditambah 2 P2 tambah 3 P dikali 3 ditambah 4 P dikali 4. Nah, tinggal kita taruh aja 0. Ini nolnya pasangannya 0,5 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 0,25 dan seterusnya sampai dengan 4 dikali 0,10. Nah, sama dengan 0 ditambah 0,25 ditambah 0,6 ditambah 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,25. Nah, selanjutnya menghitung penjualan selama 20 minggu atau N-nya itu 20. Nah, di sini tinggal kalikan aja N dikali nilai rata-rata yang tadi. Jadi 20 dikali 1,85 sama dengan 37.
Nah, selanjutnya hitung varians dan standar devariance. Yang pertama hitung variansnya. Di sini EX dikurang 1,85 dikali pangkat 2. Nah, di sini XI dikurang 1,5, 1,85 pangkat 2 dikali PXI. Nah, di sini XI-nya 0 dikurang 1,85 di pangkat 2 dikali 0,15 sampai dengan itu perhitungannya sama sampai dengan 4 dikurang 4 dikurang 1,5 rata-ratanya dikali 0,10 sama dengan 0,51 ditambah 0,18 ditambah 0,1 ditambah 0,25 ditambah 0,46. Hasilnya 1,42. Nah, itu adalah em, variansnya. Untuk standar varians itu tinggal kita akarin. Akar dari 1,42 itu adalah 1,19. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diferensial atau turunan. Nah, diferensial ini merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Nah, diferensial adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Nah, fungsi diferensial itu dapat menganalisis elastisitas seperti elastisitas permintaan, penawaran, elastisitas, dan juga elastisitas dari produksi. Dan fungsi diferensial juga dapat menghitung marginal. Ada biaya marginal atau MC, penerimaan marginal atau MR, dan juga keuntungan dari marginal. Kita lanjut aja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal dari elastisitas permintaan. Nah, ini ada di soalnya ada fungsi permintaan atau KID atau quantity demand sama dengan 40 dikurang 4 P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 3. P di sini adalah price. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari turunannya. Turunan dari 40 dikurang 4 P pangkat 2. Nah, ini mengapa hasilnya min 8P. Nah, di sini 40-nya akan hilang karena dia tidak memiliki variabel. Jadi, nilainya akan 0. Nah, di sini eh, min 8P dari 4 dikali 2 itu 8. Dan P-nya itu di sini 1. Jadi ini sebenarnya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi sebenarnya 1. Tapi tidak usah ditulis 1, jadi min 8P saja. Nah, ini adalah turunannya jadinya min 8P. Selanjutnya untuk menghitung elastisitas permintaan, di sini turunan dikali price dibagi eh, fungsi dari permintaannya. Nah, sama dengan turunannya ini dikali P. P-nya ini 3, nanti kita masukin dibagi 40 dikurang 4 P pangkat 2. Nah, tinggal kita masukin P-nya 3. Nah, jadi min 8 dikali 3 dikali 3 dibagi 40 dikurang 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan min 18. Nah, permintaannya ini bersifat inelastis karena dia em, kurang dari 1. Jika jika dia lebih dari 1 itu maka dia elastis, jika dia 1 itu maka dia elastis unitnya. Selanjutnya, contoh soal dari elastisitas penawaran. Nah, ini adalah fungsi dari penawaran, QS atau quantity supply, sama dengan min 150 ditambah 5 P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawaran pada tingkat harga P-nya itu 8. Nah, yang pertama sama seperti tadi mencari turunan. Nah, di sini min 105-nya dihilangkan karena tidak memiliki variabel. Nah, di sini 5 dikali 2 itu 10, jadinya 10P. Nah, untuk menghitung elastisitas penawaran, turunan dikali P eh, dikali fungsi dari penawarannya. 10P dikali P dibagi min 150 ditambah 5 P pangkat 2. Nah, tinggal masukkan P-nya itu 8.
Jadinya 10 dikali 8 dikali 8 dibagi min 150 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2. Hasilnya 3,76. Nah, ini penawarannya bersifat elastis karena dia lebih dari 1. Lanjut ke contoh soal elastis, ada juga elastisitas produksi ya. Seperti tadi ada juga suatu perusahaan memiliki fungsi produksi atau PX-nya itu 8X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, di mana P-nya itu jumlah produksi, X-nya adalah faktor produksi. Nah, hitunglah elastisitas produksi pada tingkat faktor produksinya X-nya itu 2. Untuk penyelesaiannya, eh, yang pertama menghitung turunan, sama seperti tadi, turunan dari 8X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Nah, di sini 8X pangkat 2 ini adalah 16X dikurang 3X2. Nah, 16X ini dari 8 dikali 2 itu 16. Nah, X-nya ini kan 2 dikurang 1. Ini sebenarnya ada 1, tapi kita tulis X-nya saja ada. Jadi 16X. Nah, di sini dikurang 3X pangkat 2. Nah, di sini ini kan sebenarnya ada 1 nih. Jadi 1 dikali 3 itu 3. Nah, X-nya ini dikurang. Jadi 3 dikurang 1 itu 2. Jadi 3X pangkat 2. Nah, untuk menghitung elastisitas produksinya, turunannya dikali X dibagi fungsi dari produksinya. Tinggal masukkan 16X dikurang 3X pangkat 2 dikali X dibagi 8X pangkat 2 dikurang eh, X pangkat 3. Dan di sini tinggal masukkan aja X-nya 2, 16 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi 8 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 1,67. Selanjutnya di sini ada studi kasus dari diferensial. Studi kasus dari diferensial, PT Global Tech adalah perusahaan yang memproduksi laptop gaming. Perusahaan memiliki fungsi pendapatan atau revenue dan fungsi biaya sebagai berikut. Fungsi pendapatan perusahaan atau RX-nya itu sama dengan 300X dikurang 1,5X pangkat 2, dan fungsi biaya totalnya itu CX sama dengan 15X pangkat 3 dikurang 120X pangkat 2 ditambah 500X ditambah 800. Yang dimana X-nya adalah jumlah unit, RX-nya adalah total pendapatan, dan CX-nya adalah total biaya. Nah, soalnya yang pertama itu tentukan fungsi laba perusahaan atau RX. Yang kedua ada hitung laju perubahan pendapatan dan biaya pada jumlah produksi X-nya itu sama dengan 8 unit. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menghitung fungsi dari laba atau RX-nya. Di sini tinggal kurangkan RX dikurang CX, 300X dikurang 1,5, X pangkat 2 dikurang 15X pangkat 3 dikurang 120X pangkat 2 ditambah 500X ditambah 800. Jadinya 300X dikurang 1,5X pangkat 2. Nah, ini karena eh, kurungnya dihapus, jadi yang min jadiin plus dan yang plus jadiin kan min. Jadi di sini min 15X pangkat 3 ditambah 120X pangkat 2 dikurang 500X dikurang 800. Jadi hasilnya min 15X pangkat 3 ditambah 118,5X pangkat 2 dikurang 200X dikurang 800. Nah, yang kedua menghitung laju perubahan pendapatan dan biaya pada X-nya itu 8. Tinggal masukkan yang RX-nya, X-nya diganti dengan 8, jadi 300 dikurang 3 dikali 8. 3 kali 8 itu 24, 300 dikurang 24 itu 276. Selanjutnya, untuk menghitung laju perubahannya, sama, diganti dengan 8, jadi 45, dikali 8 pangkat 2 itu 64, dikurang 240, dikali 8, ditambah 500. Jadinya 2880 dikurang 1920 ditambah 500
Hasilnya 1.460 juta rupiah per unit. Lanjut ke materi integral. Nah, integral ini merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Nah, dalam arti lain, integral adalah antiturunan dari proses hitungan diferensial. Nah, ini adalah rumus dari integralnya, dan integral itu terbagi menjadi dua, ada integral tertentu dan juga integral tak tentu. Di mana integral tertentu ini adalah integral yang dimana nilai x dari fungsi telah ditentukan sehingga nilai dari fungsi integral tersebut terbatas pada nilai x yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan integral tak tentu adalah integral yang dimana nilai x dari fungsi tidak disebutkan sehingga dapat menghasilkan nilai dari fungsi tersebut yang banyak. Nah, ini ada contoh dari integral tak tentu. Sini ada fungsi biaya, diketahui fungsi biaya marginal. Suatu perusahaan adalah MC atau marginal cost, 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 2. Di sini, jika biaya tetapnya itu 10, tentukan persamaan biaya total, persamaan biaya rata-rata, dan berapa biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 5 unit. Nah, yang pertama mencari biaya totalnya. Nah, di sini mencari eh, integralnya. Di sini integral dari 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 2 dikali ini dikali DQ ditambah 10. Nah, di sini Q3 dari mana? Q3 itu kan dia ini integral ini anti turunan. Jadi dia itu pangkatnya naik. Sedangkan kalau diferensial itu pangkatnya turun. Makanya dia tuh di sini 3. Karena 2 ditambah 1 itu 3. Nah, 3 dibagi 3 1. Jadinya Q pangkat 3. Ini, dan ini juga sama. 2. 1 tambah 1 2. 4 bagi 2 2. Jadi 2Q pangkat 2 ditambah 2Q karena ini dikali Q ditambah 10. Nah, ini ada eh, fungsi dari biaya totalnya. Ini adalah biaya rata-ratanya. Ini tinggal yang ini dibagi dengan Q. Hasilnya Q pangkat 2 ditambah 2Q ditambah 2 ditambah 10. Nah, untuk Q sama dengan 5 unit, tinggal kita masukkan yang biaya totalnya ini 5, 5 pangkat 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 5 ditambah 10. Jadinya 125 ditambah 50 tambah 10 tambah 10 sama dengan 190. Ini untuk biaya totalnya. Untuk biaya rata-ratanya sama, dimasukkan juga 5-nya, 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 ditambah 2 ditambah 10 dibagi 5. Jadi 25 ditambah 10 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 39. Jadi untuk biaya rata-ratanya adalah 39. Lanjut, nah ini di integral ada juga fungsi utilitas. Ini tentukan persamaan utilitas total jika diketahui utilitas marginalnya atau MU, marginal utilitas sama dengan 100 dikurang 8. Tentukan utilitas total jika diproduksi sebanyak 8 unit. Di sini mencari integralnya. Ini tinggal 10 Q dari 10 dikali DX, DQ, dikurang ini 1 ditambah 1 itu 2. Nah, ini 2 dibagi 8 itu 4. Jadi 4 Q pangkat 2. Untuk Q 8 tinggal masukkan, jadi 100 dikali 8 itu 800. 4 dikali 8 pangkat 2 itu 256. Jadi hasilnya 540. Nah, di integral tertentu, ini ada surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, surplus produsen adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan biaya minimum yang bersedia diterima untuk memproduksi barang. Dalam grafik kurva penawaran, ini adalah area di atas kurva penawaran hingga harga pasar. Nah, ini di sini ada dari sampingnya sini ada kurva, di sini ada supply, penawaran, di sini ada permintaan, dari sini ada titik dari equilibrium. Sini ada price, sini ada quantity atau jumlah unitnya.
Nah, selanjutnya ada surplus konsumen adalah selisih antara nilai maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar. Dalam grafik kurva permintaan, ini adalah area di bawah kurva permintaan hingga harga pasar. Nah, ini adalah rumus dari surplus produsen. Ini adalah rumus dari surplus konsumen. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ini contoh soal dari surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,8 Q ditambah 4. Tentukan surplus produsen bila tingkat harga adalah 12. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, karena kita mau mencari Q, jadinya 0,8 Q sama dengan P dikurang 4. Karena ini pindah ruas, jadinya min 4. Nah, di sini Q sama dengan P min 4 dibagi 8. Nah, P di sini ini tuh masih ada nilai 1, jadi 1 dibagi 0,8 itu 1,25 P dikurang min 4 dibagi 0,8 itu min 5. Nah, tinggal kita masukkan karena PE-nya itu adalah 12, tinggal kita masukkan 1,25 dikali 12 dikurang 5, jadinya 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, di sini untuk menggunakan persamaannya, persama rumusnya, di sini ada QE, tinggal kita masukin QE-nya itu adalah 10, ini, dan P-nya itu adalah 12. Dikurang integral dari 0 ke 10, ini adalah fungsi dari surplus produsennya 0,8 Q ditambah 4 dikali DQ. Dari sini 10 ditambah 12 itu 120 dikurang 0,4 Q pangkat 2. Ini dari 1 sampai 1, 2. 0,8 dibagi 2 itu 0,4. Dan ditambah 4 Q. Sini integral dari 0 dan 10. Sini 120, masukkan 10-nya dan 0-nya. Dan di sini 0 itu ini hasilnya pasti bakal 0. Dan di sini 0,4 dikali 10 pangkat 2 itu 40. 4 dikali 10 itu 40. Jadi 120 dikurang 4, dikurang 80 sama dengan 40. Jadi untuk surplus produsennya sebesar 40. Lanjut ke surplus konsumen. Fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 50 Q. Hitung surplus konsumen pada tingkat harga pasar 20. Nah, penyelesaiannya ini sama seperti tadi, ini P sama dengan 50 Q, dan ini Q-nya kita taruh di depan sama dengan D50 min P, karena ini P-nya positif, jadinya ini dikasih min. Nah, ini jadinya ini Q-nya diketahui 50 min P. Nah, ini tinggal masukkan P-nya itu 20, jadi 50 dikurang 20, itu sama dengan 30. Untuk menggunakan persamaannya, tinggal kita masukkan di sini integral dari 0 ke 30. Nah, ini fungsi dari konsumennya. 50 dikurang Q dikali DQ dikurang 30 dikali 20 itu 600. Nah, ini 50 Q, jadinya ini 1 dibagi 2, jadinya 1/2 Q pangkat 2. Jadinya 50 dikali 30, kita masukkan angka 30-nya, dikurang 1/2 dikali 30 pangkat 2, dikurang 50 dikali 0, dikurang 1/2 dikali 0 pangkat 2, dikurang 60. Jadinya 1500 dikurang 40, dikurang 0, dikurang 60. Jadi 1050 dikurang 600 sama dengan 450. Jadi untuk surplus konsumennya adalah 450. Lanjut ke studi kasus dari integral tertentu. Sini ada gabungan dari surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, di sini di pasar tertentu fungsi permintaan dan penawaran untuk sebuah barang diberikan fungsi permintaannya P sama dengan 90 dikurang 2 Q. Nah, fungsi penawarannya P sama dengan 30 ditambah Q. Pertanyaannya, tentukan jumlah keseimbangan atau QE dan harga keseimbangan PE di pasar. Nah, hitung surplus konsumen, surplus produsen, dan juga surplus total.
Lanjut ke penyelesaiannya. Nah, di sini karena ini mencari keseimbangan, jadinya 90 dikurang 2 Ki sama dengan 30 plus Ki. Nah, ini Ki E-nya, ini P E-nya. Jadi 90 dikurang 30 itu 60, 2 Ki ditambah Ki itu 3 Ki. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi Ki-nya 20. Dan masukkan fungsi dari permintaan dan juga penawarannya. Masukkan Q-nya itu 20. Jadi 90 dikurang 2 dikali 20 itu 50. Dan ini 30 ditambah 20 itu 50. Kedua ini harus nilainya harus sama karena ini adalah mencari keseimbangan. Nah, selanjutnya mencari surplus konsumen. Di sini tinggal masukkan juga ini 90. Ini fungsi dari surplus konsumennya 90 dikurang 2 Ki dikali DQ dikurang QE, QE-nya 20, P-nya 50. Dan di sini 90 Q dikurang Q pangkat 2, 2 integral dari 0, 20 dikurang 20 dikali 50 itu 1000. Dan di sini jadinya 1000. Ini masukkan Q-nya yang tadi, Q-nya ini 20, jadi 90 dikali 20 itu 1800 dikurang di sini 20 pangkat 2 itu 400 dikurang 1000 jadi 1400 dikurang 1000 hasilnya 400. Nah, untuk surplus produsennya itu QE-nya tadi 20, PE-nya 2, PE-nya 50 dikurang ini dari 30 dikali DQ itu 30 Q ditambah 1/2 H ini dari 1 dibagi 2. Nah, ini Q pangkat 2 integral dari 0, 20. Jadi 20 dikali 50 itu 1000 dikurang 600 ini dari 30 dikali 20 ini Q-nya diganti 20 jadi 30 dikali 20 itu 600 ditambah 200. Ini dikali 1/2 dikali 20 pangkat 2. Nah, ini ada juga sebenarnya kan ada nolnya tapi nggak usah ditulis nggak apa-apa karena dia hasilnya bakal nol juga. Jadi 1000 dikurang 800 sama dengan 200. Nah, untuk surplus totalnya tinggal ditambah TS sama dengan CS ditambah PS. Jadi 400 ditambah 200 sama dengan 600. Yang presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.